close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny you're half of mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On a oasis, here awaits us all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. The higher way is calling me to a life unlike before. The Father's heart is beckoning, and I can't resist no more. Lead me in the ways of devotion. I don't wanna get caught in the motions. My heart is only for you, Lord. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On a oasis, here awaits us all the freedom I'll ever. Jesse Family, apa kabar kalian semua minggu ini? Berharap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Nah, sebentar lagi kita akan mulai ibadah online service kita loh. Aku yakin kalian semua pasti antusias kan buat mengikuti ibadah online service kita minggu ini. Maka dari itu, aku berharap kalian semua untuk be aktif dengan cara komen dan ramai ini kolom live chat kita. Sebelum itu, yuk mari kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu selama minggu ini ya Tuhan. Kalau sebentar kami ingin memulai ibadah online service kami, biar kiranya kami boleh memfokuskan pikiran dan hati kami hanya kepada nama-Mu. Kalau sebentar kami juga ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, biar kiranya setiap firman yang ditaburkan boleh bertumbuh dan menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Josi. Yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan. Sama-sama kita nyanyi lagu ini. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sama-sama kita nyanyi lagi dari awal teman-teman. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya.
kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan, kami mau memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Katakan sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Takkan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Takkan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Panggil nama Yesus, 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 namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Sama-sama kita berikan kemuliaan yang lebih lagi buat Tuhan Yesus. Jadi teman-teman, kita siapin hati kita, teman-teman, kita mau masuk ke dalam hadiratnya Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat setiap kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Dalam keadaan apapun yang terjadi dalamku, ajakku untuk tetap beriman teguh. Dalam lembah yang kelam, kesesakan hatiku, bawaku untuk melihat kemuliaan di balik salibku. Berserah sepenuhnya dan percaya padamu sampai di akhir hayat hidupku. Mau setia, selalu setia, menyenangkan hatimu hingga kemuliaan-Mu nyata dalamku. Biar bisa sungguh lagi teman-teman dalam hadirat Tuhan. Ajakku untuk selalu menyembah-Mu, Yesus Tuhan, karena ini kerinduan hati kami Tuhan. Dalam keadaan apapun yang terjadi dalamku, ajarku untuk tetap beriman teguh. Walau dalam lembah
berserah sepenuhnya dan percaya padamu sampai di akhir hayat hidupku. Ku kan selalu setia menyenangkan hatimu hingga kemuliaanmu nyata dalamku. Yuk sama-sama kita angkat sembah kita. Berserah sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu, ke dalam rencana-Mu, ke dalam kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, kami sembah nama-Mu. Dengan lembut kita makan sama-sama. Bawaku untuk melihat kemuliaan. Pegang tangan kami Tuhan. Di balik salibku kami mau bersama-Mu, berserah sepenuhnya dan percaya padamu sampai di akhir hayat hidupku. Ku kan selalu setia menyenangkan hatimu hingga kemuliaanmu nyata dalamku. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan bahwa aku kemuliaan di balik salibku, berserah sepenuhnya dan percaya padamu sampai di akhir hayat hidupku. Ku kan selalu setia menyenangkan hatimu hingga kemuliaanmu nyata dalamku, hingga kemuliaanmu nyata dalamku. Sekali lagi katakan sama-sama, hingga kemuliaanmu nyata dalamku. Yesus, kami sembah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau bawa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan Indonesia ada dalam hati-Mu, Indonesia di dalam pikiran-Mu. Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus akan ada rencana besar, rencana-Mu Tuhan yang akan terjadi atas bangsa ini Tuhan.
Kami percaya Tuhan Yesus 75 tahun Engkau sudah menyertai Indonesia. Itu bukan suatu kebetulan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihi bangsa ini. Engkau sangat menyayangi Tuhan bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, segala masalah, segala problema bisa diatasi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ini kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan. Sertai setiap kami Tuhan Yesus, pakai setiap kami Tuhan. Di masa-masa seperti ini Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan Yesus untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Tuhan, banyak dari setiap kami yang sudah mulai masuk sekolah, banyak dari setiap kami yang sudah mulai masuk kuliah Tuhan. Tuhan, kami minta Tuhan Yesus penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Yesus keberanian untuk mewartakan Injil Tuhan Yesus melalui tindakan kami, melalui mulut dan bibir kami Tuhan Yesus. Tuhan, sertai Tuhan Yesus, sertai setiap kami Tuhan. Tuhan, kami sangat mengasihi Engkau. Tuhan, kami sangat menyayangi Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau mendengar sebagian dari isi firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus setiap kami, supaya setiap kami boleh mendengar firman-Mu dan boleh melakukannya, boleh menggenapi firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Urapi setiap kami Tuhan Yesus, urapi lidah bibir hamba-Mu yang ingin menyampaikan pesan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap untuk mendengar firman, sama-sama katakan amin. Shalom GOC, apa kabarnya? Aku harap kalian semua ada di dalam keadaan yang baik. Nah, minggu ini teman-teman kita kembali lagi mau membahas Me Against the World. Kita udah sempat bahas 2 minggu yang lalu, dan minggu lalu juga kita bahas, dan minggu ini kita akan bahas kembali di mana Me Against the World maksudnya adalah kita ini berbeda dan kita ini tentunya berlawanan dengan dunia ini. Apa yang dunia ini lakukan harusnya kita tuh nggak sama dengan dunia ini teman-teman. Nah, tapi khususnya hari ini kita mau bicarain, angkat sebuah tema yaitu galau. Ini menarik banget. Galau ini nih sering banget dialami sama anak-anak muda. Siapa sih di antara kita yang nggak pernah galau? Coba deh, kalau kita ingat-ingat lagi, rasanya hampir semua orang pasti mengalami yang namanya galau. Banyak faktor yang bikin galau. Misalnya dapat nilai jelek, misalnya berantem sama teman, putus dari pacar, atau kita gagal melakukan sesuatu, ya itu juga bisa kita galau. Atau enggak kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit, nah itu juga bisa bikin kita jadi galau ya teman-teman. Atau mungkin kita berasumsi berlebihan, sesuatu yang kita sebenarnya belum tahu kebenarannya, tapi kita asumsi aja gitu. Nah itu juga bisa bikin kita jadi galau. Mungkin teman-teman tanpa sadar pernah semuanya mengalami yang namanya galau. Nah, galau sendiri artinya apa sih? Kalau kata galau ini, kalau kita lihat di KBBI, artinya itu kacau teman-teman, secara pikiran. Jadi pikiran kita bisa dikatakan kacau gitu ketika kita galau. Nah, tapi seiring berjalannya waktu sampai hari ini, galau itu diartikan sama anak muda luas, yaitu bisa jadi sedih, ya kan? Aduh gue galau nih gitu. Sedih, bisa bimbang, bisa gelisah, bisa bingung, ya macam-macam artinya dipakai sama anak muda hari-hari ini. Bahwa anak-anak muda banyak yang bilang kalau mereka galau. Dan outputnya kalau seseorang galau itu juga macam-macam tuh. Ada yang emang galau ya udah galau, ada yang galau tapi bisa sampai melakukan tindakan yang enggak teman-teman. Nah ini ya yang berbahaya teman-teman. Pertanyaannya hari ini, boleh nggak sih kita galau? Anak Tuhan, boleh nggak sih kita tuh sebagai anak-anak Tuhan itu galau? Nah teman-teman, jawabannya sebenarnya gini, bukan tentang kita boleh atau enggak boleh galau, tapi apa respon kita selanjutnya? Apa respon kita selanjutnya setelah kita tuh merasakan yang namanya galau? Kalau secara arti galau itu pikiran kita kacau, mungkin kita sedih, mungkin kita bimbang. Maybe di dalam hidup ini kita pernah mengalami hal tersebut. Tapi apa respon kita selanjutnya ketika kita diperhadapkan dengan rasa galau itu teman-teman?
ini yang mau kita bahas lebih dalam lagi. Nah teman-teman, anak muda pada umumnya ketika udah yang namanya galau, itu tuh ujung-ujungnya jadi berlarut-larut, kemudian jadi kayak sedih banget, dan respon selanjutnya ini jadinya nggak mood. Pernah denger kan anak-anak muda zaman sekarang tuh bilangnya oh ya sorry ya, gue tuh kemarin bete-bete terus seharian soalnya gue emang lagi nggak mood aja, soalnya gue lagi galau nih, lagi moody nih gitu. Jadi galau bisa menyebabkan, ketika galau berlarut-larut menyebabkan orang jadi nggak mood. Bisa juga menyebabkan seseorang jadi nggak bersemangat, mau ngapa-ngapain nggak bersemangat, ya kan? Ke sekolah harusnya kita semangat sekolah kan, udah dibayarin sama orang tua, uang sekolah mahal-mahal, tapi kita ke sekolah nggak bersemangat. Kenapa? Galau. Soalnya lagi berantem sama teman, soalnya lagi diputusin sama pacar, misalnya. Kita jadi galau dan akhirnya kita nggak bersemangat sekolah, nggak bersemangat kuliah. Nah, bikin nggak mood, bikin nggak bersemangat, dan galau pun juga bisa bikin seseorang jadi salah ambil keputusan. Ketika kita galau, kita begitu bingung, kita bimbang harus pilih yang mana. Nah, tapi kegalauan yang berlarut-larut, ketika kita nggak bisa menyelesaikan perasaan itu dengan benar, maka akhirnya kita bisa salah ambil keputusan. Dan yang paling sangat tidak diinginkan tentunya, galau bisa bikin banyak anak muda akhirnya meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mungkin galau itu tuh perasaan yang dirasakan anak muda, dan mungkin mereka merasa Tuhan tuh gak ada. Kok Tuhan izinin ini terjadi ya di dalam hidup aku? Kok Tuhan izinin masalah ini terjadi ya di hidup aku? Sehingga akhirnya ketika mereka terus dikendalikan oleh kegalauan-kegalauannya, ya at the end mereka gak percaya lagi sama Tuhan. Akhirnya meninggalkan Tuhan dan pakai caranya sendiri, berlarut dalam kegalauan. Ini yang berbahaya teman-teman. Yang bisa aku katakan, ketika seseorang jatuh nggak mau bangkit lagi. Nah, ini yang tentunya kita nggak boleh lakukan. Aku mau bilang hari ini sama teman-teman, meskipun seluruh dunia lakukan ini, meskipun orang-orang di sekitar kita galau, teman-teman kita galau, berlarut-larut, tapi aku mau bilang kita harus beda. Kita harus beda. Me against the world. Kita harus beda dari dunia ini. Kita nggak boleh berlarut dalam kegalauan. Kenapa? Sebenarnya simple. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Oke? Firman Tuhan berkata gini, jangan kamu khawatir. Firman Tuhan juga bilang jangan takut. Berapa kali firman Tuhan katakan berkali-kali kalau kita baca di Alkitab, jangan takut. Kenapa Tuhan bilang ke kita jangan takut, jangan khawatir? Karena kita bisa tetap berharap sama Tuhan, karena kita bisa tetap percaya sama Tuhan. Gak pernah aku lihat ada orang yang berlarut dalam kegalauan yang akhirnya bisa berhasil, yang akhirnya bisa bangkit. Kita gak bisa terus-terusan berlarut dalam kegalauan dan kita berharap masalah kita bisa selesai. So, kita punya Tuhan yang luar biasa dan Dia pengen kita terus berharap sama Dia. Aku mau bilang hari ini, keadaan mungkin gak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setuju gak sih? Anggaplah keadaan hari-hari ini, dimana kita masih dibatasi, ada yang masih harus di rumah, ibadah pun masih di rumah. Kita gak bisa kayak dulu lagi, semuanya menjadi new normal. Keadaan ini gak ada yang pengen, keadaan ini gak ada yang mau. Mungkin keadaan terjadi hari-hari ini gak seperti apa yang kita inginkan. Kalau dulu kita dengan mudahnya ketemu sama orang yang kita sayangi, tapi hari-hari ini kita harus banyak jaga jarak. Kita sulit untuk ketemuan misalnya. Mungkin gak enak, mungkin gak sesuai dengan apa yang kita inginkan, teman-teman. Tapi bisakah di tengah ini semua kita tetap percaya sama Tuhan? Kita gak galau, kita gak berlarut dalam kegalauan, tapi kita lebih percaya bahwa ini semua ada dalam rencana Tuhan kok. Apapun yang terjadi sampai hari ini, semuanya adalah rencana Tuhan kok. Masalah mungkin datang kok dalam hidup kita. Mungkin kita dikecewain sama orang. Ci, lu gak tahu sih, hati gue sakit banget. Gimana gue gak galau? Oke, mungkin masalah itu datang. Mungkin kita dikecewakan, teman-teman. Tapi Tuhan kita tetap ada buat kita. Tapi Tuhan kita gak pernah meninggalkan
bersama Tuhan kita. Mungkin kita suatu saat kita mengalami yang namanya sedih, kita bimbang banget, kita bingung banget. Kita punya Tuhan. Untuk apa lagi kita takut? Untuk apa lagi kita galau? Apalagi terus menerus galau. Sering gak sih lihat orang yang galau? Kalau bahasa anak zaman sekarang, kalau galau terus bilangnya gak bisa move on gitu. Gak bisa move on sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, stuck. Orang yang gak bisa move on akhirnya stuck dan gak akan pernah pergi kemana. Oke teman-teman, aku pun pernah di dalam hidup aku mengalami yang namanya kegalauan. Ketika aku belum bertobat dulu, seringkali aku tuh melakukan hal-hal yang mungkin harusnya gak aku lakukan sebagai anak Tuhan. Galau berlebihan, sedih berlebihan, sehingga orang-orang yang ada di dekatku pun ketika melihat aku, jadinya gimana ya, rasanya kita tuh nyebarin vibes yang negatif gitu ke orang-orang. Seharusnya kita sebagai anak Tuhan, kita harus kasih lihat ke orang-orang betapa kita bersuka cita, betapa kita bersemangat teman-teman, betapa ketika kita ada dalam masalah sekalipun kita tetap berharap sama Tuhan. Bukan berarti kita kan bukan superhero, kan kita juga punya perasaan yes, tapi bisa nggak di tengah masalah apapun yang kita alami, kita tetap tunjukin ke banyak orang bahwa gue tetap percaya gue punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Sebuah kisah dari Daud itu luar biasa. Daud ini seperti yang kita tahu punya banyak musuh ya. Daud ini juga pernah dikejar-kejar oleh Saul. Dia nggak tahu salah dia apa. Oleh karena Saul iri sama Daud, oleh karena itu Saul pengen bunuh Daud. Daud lari ke sana kemari. Daud sempat hidup dalam pelarian demi pelarian. Dan satu hal yang kita bisa pelajari dari Daud ini begitu berharap sama Tuhan. Dia itu takut teman-teman. Dia begitu takut ketangkep. Tapi betapa dia begitu berharap dan dia percaya kalau Tuhan pasti tolong dia. Kalau kita baca Mazmur Daud, betapa isinya curahan hatinya Daud, kegalauannya, kebimbangannya, kegelisahannya, tapi kita bisa baca di sana bahwa at the end dia akan tetap berharap kepada Allah. At the end dia bilang dia akan tetap memuji Tuhan, dia akan tetap bersyukur sama Tuhan karena dia tahu Tuhan itu penolong. Salah satu ayatnya kita bisa baca di Mazmur 142. Ini ada ayat 1 sampai 7. Kita baca sama-sama ya. 3, 2. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru padamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Ini curahan hatinya Daud ketika dia ada di dalam sebuah gua. Betapa Daud pun merasakan yang namanya gelisah. Daud pun pernah merasakan di mana rasanya kok nggak ada yang dukung dia ya, kok nggak ada yang memihak sama dia ya. Kalau itu yang sedang kamu rasakan hari-hari ini, kok orang nggak bisa ngertiin perasaan gue ya, kok dia bisa ya nyakitin gue sampai segitunya, kok dia nggak menghargai gue ya, gue kan udah ngelakuin segalanya buat dia, dan lain-lain yang kamu sedang rasakan. Gue udah berjuang, kok ternyata hasilnya nggak maksimal ya. Jangan menyerah, jangan terus berlarut dalam kegalauan itu. Tapi aku mau bilang, ayo bangkit, ketahuilah kamu punya Tuhan. Seperti Daud percaya bahwa suatu saat Tuhan pasti menolong dia. Begitupun Tuhan yang sama juga akan menolong setiap kita. Kita tahu Daud akhirnya menjadi raja. Bagaimana Tuhan memberkati dia, bagaimana Tuhan memimpin kerajaan
bilang, kalau semua orang galau di sekitarmu, jangan ikut-ikutan mereka, tapi justru tunjukin bahwa kamu kuat, bahwa kamu punya Tuhan. Ketika kamu terjatuh, ketika kamu sedih, ketika kamu gelisah, datang sama Tuhan. Seperti apa yang Daud lakukan. Nah, tanpa berlama-lama aku akan kasih beberapa tips. Apa sih yang harus kita lakukan supaya kita nggak larut dalam kegalauan dan pastinya beda ya sama dunia ini. Yang pertama teman-teman, jangan biarkan kita dikendalikan sama emosi kita. Nah ini penting banget. Aku mau bilang, jangan sampai emosi kita tuh meluap-luap dan mengendalikan diri kita. Kemarahan kita, kekecewaan kita, mengendalikan kita hingga kita tuh salah mengambil keputusan, salah bereaksi, salah merespon sesuatu. Coba menguasai diri lebih lagi teman-teman. Miliki penguasaan diri. Jadi mungkin masalah datang dalam hidup kita, tapi pastikan emosi kita tuh nggak mengendalikan kita. Orang boleh ngecewain kita, kita nggak bisa kontrol. Listen ya, kita nggak bisa kontrol kapan orang mau ngecewain kita, kapan orang mau nyakitin kita. Kita nggak bisa kontrol masalah kapan yang datang. Kita nggak bisa kontrol dan kita nggak bisa tolak masalah itu datang. Tapi at least kita bisa kontrol diri kita. Kita bisa kontrol emosi kita, jangan sampai menguasai diri kita. Sehingga kita gak galau teman-teman. Sehingga kita gak galau berlarut-larut. Ketika kamu mulai sedih, ketika kamu mulai bimbang, takut, ayo ingat kembali, oh iya aku punya Tuhan yang luar biasa. Oh iya aku gak boleh marah, aku harus sabar. Oh iya aku harus mengampuni, aku gak boleh lakukan ini itu dan sebagainya. Amin. Yang kedua, ini praktikal sekali ya teman-teman. Jangan kebiasaan post kegalauan kita di sosial media. Nah ini nih ya teman-teman, yang seringkali anak muda lakukan. Ketika galau larinya kemana? Ke sosial media. Post kegalauannya, curahan hatinya, kemarahannya, ya mungkin jadi ya apapun itulah. Dan aku mau bilang hari ini jangan dibiasakan post kegalauan di sosial media. Kenapa? Karena seringkali itu menjadi tempat pelarian yang salah. Gak ada orang yang bisa nyelesain masalahnya dengan curhat di sosial media. Tapi kita butuh datang sama Tuhan. Amin. Kalau kita kebiasaan terus post di sosial media, mungkin ini berlaku untuk beberapa orang. Mungkin kita tuh pengen diperhatiin sama orang. Mungkin kita pengen orang tahu masalah kita supaya kita dikasihanin dan lain sebagainya. Tapi aku mau bilang sama teman-teman, gak ada yang benar-benar peduli sama kita mungkin di sosial media. Mungkin mereka cuma sekedar lihat, mungkin mereka cuma sekedar apa ya? Maksud aku gini, daripada kita lari ke sosial media, mending kita lari ke Tuhan. Mending kita cerita sama Tuhan. Dan ketika masalah kita selesai, ketika kita bisa menang dari atas setiap masalah kita, baru post di sosial media kamu dan kasih tunjuk ke orang banyak bagaimana Tuhan yang besar, bagaimana mujizat Tuhan yang luar biasa terjadi atas hidup kamu, sehingga kamu bisa bangkit. Nah itu yang memberkati banyak orang. Itu yang membuat kita beda dari dunia ini. Ketika orang galau di sosmed, kamu bukan galau di sosmed, kamu memberkati orang di sosmed. Amin. Jangan teman-teman, usahakan jangan, karena ini akan menjadi sebuah habit. Rasanya nanti kalau ada kesedihan lagi, rasanya pengen ngepost lagi. Kalau lagi marah, rasanya pengen nyindir lagi di sosmed. Nyindir orang lagi di sosmed. Dan menurut aku, gak ada gunanya itu semua. Dan itu malah bikin hati kita makin panas. Masalah kita gak selesai dan gak ada gunanya. So, stop doing it. Dan yang terakhir teman-teman, mendekatlah kepada Tuhan setiap waktu. Kita butuh mendekat kepada Tuhan setiap waktu. Mungkin gak cuma pas galau, tapi di setiap waktu. Waktu kita senang, waktu kita sedih, setiap waktu kita butuh mendekat sama Tuhan. Khususnya kalau dalam hal ini kita lagi galau, teman-teman jangan ragu untuk datang sama Tuhan. Apapun masalahmu, apapun kegelisahan yang kamu alami, Tuhan ada kok buat kita. Dia selalu dengerin kita. Daud gak pernah berhenti untuk datang ke Tuhan, untuk terus menyanyi ketika dia gelisah sekalipun, karena dia tahu satu hal, Tuhan dengerin seruan hatinya Daud. Tuhan selalu dengerin Daud. Tuhan juga selalu dengerin kita. Percayalah, ketika kamu berbeban berat,
ketika kamu lagi sedih, ketika kamu mendekat akhirnya sama Tuhan, kesedihan itu sedikit demi sedikit akan menghilang. Tuhan gantikan dengan damai sejahtera. Pernah gak sih teman-teman ngerasain, mungkin masalah kamu saat itu gak selesai, mungkin saat itu teman kamu juga gak minta maaf sama kamu, tapi setelah datang ke Tuhan, rasanya hati kita diperbaharui. Kita yang tadinya sedih banget, galau banget menghadapi ini, tapi setelah datang ke Tuhan, kita jadi lebih kuat, kita jadi penuh damai sejahtera. Diperhadapkan dengan masalah yang sama, diperhadapkan dengan orang yang sama, tapi respon kita berbeda, hati kita berbeda, dan itu membuat kita menjadi menang. Next time kita nggak akan mudah lagi galau, kita nggak akan mudah lagi dipengaruhi oleh masalah-masalah seperti itu. Kita akan naik ke level yang lebih tinggi. Katakan amin. Jadi penting ya teman-teman. Yang pertama, jangan biarkan kita dikendalikan oleh emosi kita, tapi kita harus punya penguasaan diri, kontrol penuh, hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, jangan kebiasaan post kegalauan kita di sosial media. Kenapa? Karena itu jelas gak akan menyelesaikan masalah kita dan gak memberkati orang lain. Dan yang terakhir, kita harus mendekat kepada Tuhan setiap waktu, dan hanya Tuhan satu-satunya sumber kekuatan, sumber damai sejahtera buat kita semua, dan menolong kita supaya kita gak gampang galau, supaya kita gak larut dalam kegalauan. Aku akan tutup dengan dua ayat ini. Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Jangan lari ke pelarian tak salah, karena Tuhan gak akan membiarkan kita, orang yang benar, selama-lamanya goyah. Ya, karena Dia akan ada. Musim demi musim akan berlalu. Masalah yang ada hari ini nggak permanen teman-teman. Suatu saat itu semua juga akan berlalu. Mau nggak kalian laluin itu sama Tuhan? Dan yang terakhir Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin. Luar biasa ya, kalau kita jadi orang yang berharap menanti-nantikan Tuhan, kita pasti beda dari dunia ini. Ya, kita berlari dan tidak menjadi lesu, kita berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena sumber kekuatan kita ada di dalam kita. Amin. So teman-teman, intinya anak muda gak perlu galau, berlarut-larut, sedih-sedih, kecewa. Ketahuilah, karena kita perlu tahu bahwa kita punya Tuhan. Jangan galau, tapi kita gantikan arti galau ini dengan God always listening and understanding. Oke, gitu aja pesanku hari ini. Yuk sama-sama kita mau tutup ibadah hari ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pesan yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah mengubahkan hati kami, biarlah kami boleh bangkit kembali Tuhan dari setiap apapun keadaan yang sedang kami alami hari-hari ini. Kami mau bilang Tuhan, Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan, sumber pengharapan kami. Tolong Tuhan, berikan kami kekuatan lebih Tuhan untuk menghadapi hari-hari kami. Kalau hari-hari ini kami sedang ada dalam sebuah masalah yang berat, Tuhan Yesus, tolong Tuhan, cintai kami, tuntun kami sehingga kami bisa melewati semua ini dan keluar sebagai pemenang. Tuhan berkati kalau ada yang menyakiti hati kami Tuhan, mampukan kami untuk mengampuni mereka. Mampukan kami Tuhan untuk gak berlarut dalam kekecewaan dan kegalauan, tapi justru kami boleh bangkit. Kami percaya ketika kami melepaskan pengampunan, ada damai sejahtera yang Tuhan limpahkan dalam hati kami. Tuhan Yesus, terima kasih, berkati Tuhan sekolah, kuliah, pekerjaan kami yang hari-hari udah mulai lelah menjalani itu semua. Tuhan sertai kami. Kami gak mau nyerah, kami mau jadi anak-anak yang berprestasi, kami mau jadi anak-anak yang berhasil. Tuhan tuntun selalu supaya kami boleh beda dari dunia ini ya Tuhan, menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Jamah hati kami lebih lagi, biar hari-hari ini kami boleh semakin mendekat kepadamu, punya hubungan yang intim dengan Engkau ya Tuhan. Thank you Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Thank you Lord, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.
sama-sama kita angkat tangan kita dan siapkan hati kita buat terima berkat. Tuhan memberkati kita dengan kasih dan anugerah-Nya yang sempurna. Tuhan melindungi kita dan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan menuntun langkah kita dan memampukan hidup kita untuk kita bisa berani beda dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Yang percaya dan sudah terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday and God bless you all. Gimana GFC Family? Pastinya terberkati dong dengan ibadah online service kita minggu ini. Aku pengen ngetin ke kalian untuk ikut ibadah online service kita minggu depan, karena aku yakin bahwa ibadah online service kita minggu depan gak akan kalah keren loh dengan yang hari ini. Aku juga pengen ngetin ke kalian untuk ikut kurs tiap minggunya. Dan bagi kalian yang belum pernah ikut kurs sebelumnya, kalian bisa hubungi kontak person yang ada ya. See you next week.